Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sama-sama kita akan mempelajari alasan Yesus datang untuk mati. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 19-21 dikatakan, "Inilah kasih karunia, jika seseorang karena sadar akan Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Dikatakan bahwa jika seseorang karena sadar akan Allah mau menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kemudian dalam Ibrani 12 ayat 3-4, "Ingatlah akan Dia yang telah menanggung permusuhan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum mendapat sampai mencucurkan darah." Ibrani 12 ayat 3-4. Dan dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kualitas sebagai milik yang harus dipertahankan di hadapan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Dari firman Tuhan yang kita baca, sehingga alasan Yesus datang untuk mati yaitu untuk memanggil kita mengikuti teladannya dalam kerendahan hati dan kasih yang berharga. Meniru bukanlah keselamatan, namun keselamatan mendatangkan peniruan. Kristus tidak diberikan kepada kita pertama-tama sebagai role model, tetapi pertama-tama diberikan kepada kita sebagai juru selamat. Dalam pengalaman orang percaya, pertama-tama yang kita alami adalah pengampunan dalam Kristus atau pembenaran. Kemudian baru pola Kristus. Dalam pengalaman Kristus sendiri, keduanya terjadi bersamaan, yaitu penderitaan yang sama yang mengampuni dosa-dosa kita. Juga penderitaan itu menyediakan pola kasih bagi kita. Sebenarnya hanya ketika kita mengalami pengampunan Kristus, maka ia dapat menjadi teladan bagi kita. Ketika kita mengalami pengampunan dari Kristus, barulah kita bisa meneladani Yesus. Ini kedengarannya salah ya, karena penderitaan Yesus itu sangat unik. Penderitaannya tidak dapat ditiru Bapak Ibu Saudara. Tidak seorang pun kecuali anak Allah yang dapat menderita bagi kita, seperti yang telah Kristus lakukan. Ia menanggung dosa-dosa kita dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Ia adalah seorang penderita pengganti. Kita tidak akan pernah dapat meniru ini. Penderitaannya sekali untuk selamanya. Orang benar untuk orang tidak benar. Penderitaan ilahi yang bersifat pengganti bagi orang berdosa tidak dapat ditiru. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penderitaan yang unik ini ketika setelah Dia mengampuni dan membenarkan orang berdosa, penderitaan Kristus dapat mengubah orang yang percaya kepadanya menjadi orang yang bertindak seperti Yesus. Bukan seperti Dia dalam mengampuni, tetapi kita dapat bertindak yaitu seperti Dia dalam mengasihi. Seperti Dia dalam penderitaan untuk berbuat baik kepada orang lain. Seperti Dia dalam tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti Dia dalam kerendahan hati dan kelembutan. Seperti Dia dalam kesabaran. Seperti Dia dalam pelayanan. Yesus menderita bagi kita secara unik, agar kita dapat menderita bersamanya demi kasih. Dicontohkan Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa ambisinya pertama-tama adalah untuk mengambil bagian dalam kebenaran Kristus melalui iman. Dan kemudian ambisinya adalah
mengambil bagian dalam penderitaannya dalam pelayanan. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat 9-10, semoga aku ditemukan di dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, supaya aku dapat mengambil bagian dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Pembenaran mendahului dan memungkinkan kita dapat melakukan peniruan. Penderitaan Kristus untuk pembenaran memungkinkan penderitaan kita untuk pewartaan. Penderitaan kita untuk orang lain tidak menghapuskan murka Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menderita untuk orang lain, berbuat baik untuk orang lain, itu tidak menghapuskan murka Allah terhadap kita. Penderitaan kita adalah menunjukkan nilai dari penghapusan murka Allah melalui penderitaan Kristus. Karena nilai penderitaan Kristus begitu berharga sehingga dapat menghapus murka Allah, itu memungkinkan kita untuk dapat menderita untuk mewartakan Yesus. Jadi penderitaan kita mengarahkan orang kepada Kristus. Ketika Alkitab memanggil kita untuk menanggung segala sesuatu demi orang-orang pilihan, supaya mereka juga memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus, yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 10, itu berarti bahwa peniruan kita terhadap Kristus mengarahkan orang kepada Dia yang satu-satunya dapat menyelamatkan. Penderitaan kita sangat penting, tetapi hanya Kristus yang dapat menyelamatkan. Karena itu marilah kita meniru kasih-Nya, tetapi jangan kita mengambil tempatnya. Kita masih ingat firman Tuhan dikatakan tadi bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita harusnya tidak layak untuk diselamatkan, tidak layak untuk dibenarkan, untuk ditebus. Tetapi itulah kasih karunia Kristus. Dia datang ke dalam dunia untuk menderita bagi kita dan untuk memberikan pengampunan bagi kita, sehingga Dialah yang menjadi teladan kita. Dalam kasih dan kerendahan hatinya, kita meneladani Dia, dan penderitaan kita untuk membawa orang lain kepada Kristus. Kita memberitakan bahwa orang lain dapat dibenarkan juga oleh Yesus Kristus. Meskipun dalam pewartaan Injil kita mengalami penderitaan, tetapi kita perlu ingat bahwa yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Kita boleh mengambil bagian dalam penderitaan di dalam kasih Kristus, tetapi kita tidak boleh mengambil tempat Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.